جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Ungkapan yang sangat populer dan kita dengar sejak lama, bahwa menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai masuk liang lahat. Artinya, selama sebelum datangnya ajal, kita punya kewajiban untuk belajar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita perintah untuk selalu belajar, yang sering kita istilahkan dengan nama thalabul ilmi. Dalam hadis yang terdapat di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap muslim. Ini artinya ada ilmu yang fardu, ilmu yang wajib dipelajari. Hadis ini merupakan hadis yang populer, hadis yang sangat singkat, dan para ulama menyatakan bahwa redaksi hadis yang sahih adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sampai dengan kalimat tersebut tanpa ada tambahan wa muslimatin. Jadi maksudnya bukan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tetapi hanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makna hadis ini jelas, meskipun kalimatnya hanya sampai pada kata muslim, menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku untuk semua muslim dan muslimah. Artinya kewajiban ini berlaku bagi kaum muslim, muslimah, mukmin, mukminah, laki dan perempuan tanpa terkecuali. Sama dengan yang terdapat pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, ketika Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan pada kita kata yang digunakan adalah kata ganti untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jelas yang dituju laki-laki. Tapi semua ulama sepakat ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Kewajiban puasa ini untuk laki-laki dan perempuan. Sama juga dengan kewajiban menuntut ilmu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa ini adalah kewajiban, maka kita harus memposisikan kewajiban ini dalam kehidupan kita. Artinya, setiap kita punya waktu yang diluangkan untuk thalabul ilmi, yang diluangkan untuk belajar. Karena ini kewajiban. Sama dengan ketika kita mendapatkan perintah untuk puasa, maka begitu ketemu bulan Ramadan, kita memposisikan diri siap untuk mengerjakan kewajiban ini dan meluangkan waktu, yang akhirnya bisa mengurangi tidur kita karena sahur dilakukan sebelum subuh, yang biasanya mungkin bagi sebagian kaum muslimin di waktu tersebut kita tidur, tidak bangun. Pada sebagian kaum muslimin yang tidak terbiasa dengan puasa sunnah, tidak terbiasa dengan sholat malam, itu adalah waktu istirahat. Ya. Nah, ini menjadi konsekuensi dari tuntutan kewajiban tersebut. Ketika ini wajib, maka tidak ada pilihan, maka harus diluangkan. Diluangkan waktunya untuk apa? Untuk belajar. Diluangkan waktunya ketika bicara tentang puasa, untuk puasa. Ketika kita dapat perintah aqimus shalah, tunaikan sholat, lalu ada kewajiban sholat 5 waktu, maka mau tidak mau kita harus meluangkan waktu untuk sholat. Kita harus bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat subuh, ketemu waktu duhur, sholat lagi duhur, ketemu waktu asar, sholat asar. Ada waktu yang diluangkan. Padahal mungkin di saat itu kita juga punya kesibukan. Tapi karena ini merupakan kewajiban, salah satu konsekuensi kita melihat ini sebagai sebuah kewajiban adalah kita meluangkan waktu. Perhatian kita tidak hanya tertuju pada 1-2 kegiatan, tetapi semua kewajiban yang ada dalam syariat. Nah, ketika thalabul ilmi ini wajib, thalabul ilmi ini fardu, apalagi faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Selain kita menanamkan dalam diri kita bahwa kewajiban ini ada pada diri kita, kita juga mulai membiasakan, mengajarkan dan menanamkan pemahaman ini kepada orang-orang dekat kita, pada keluarga kita. Para suami nyampaikan pada istri, orang tua nyampaikan pada anak-anak, kakak pada adiknya,
atau kita punya teman, sampaikan pada teman-teman. Karena kewajiban ini adalah kewajiban yang berlaku pada semua. Ketika Allah nyatakan fardhatun ala kulli muslim. Apakah cuma untuk yang masih muda? Tidak. Kewajiban ini berlaku juga untuk yang sudah tua. Bahkan ungkapan yang sangat populer dan kita dengar sejak lama, bahwa menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai masuk liang lahat. Artinya selama sebelum datangnya ajal, kita punya kewajiban untuk belajar. Belajar yang harus kita pelajari sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita, juga untuk kehidupan dunia kita. Ada aktivitas di dunia ini yang harus kita pelajari. Ada kebahagiaan akhirat yang tidak mungkin terwujud tanpa kita belajar. Maka kita harus meluangkan. Nah, kalau kita sudah bisa memahami bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan kita meluangkan waktu, memberikan perhatian, maka hal-hal yang akan muncul dari proses selanjutnya akan lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita jalani. Misalnya, kita terpaksa harus meluangkan waktu di tengah kesibukan, menghadiri kajian misalnya, atau mendengar ulasan-ulasan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Dan kita bisa lihat di sini, kalau sudah meluangkan waktu, kita akan melihat ada orang-orang yang gagal atau orang yang belum berhasil meluangkan waktu. Kadang-kadang beralasan untuk tidak mau hadir di kajian-kajian, tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu, tidak meluangkan waktu untuk belajar, alasannya sibuk. Padahal kalau kita lihat, yang hadir di kajian bukan pengangguran. Banyak yang hadir di kajian orang-orang yang juga punya kesibukan. Kalau ngantor, orang yang juga ngantor. Kalau orang yang mereka bekerja di perusahaan, banyak di antara mereka yang bekerja di perusahaan tapi meluangkan waktu. Nah, ini artinya kesadaran memahami bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu sudah sampai. Sehingga ada waktu yang dikorbankan. Bahkan tidak hanya itu. Ada beberapa pengajian, ada beberapa majelis ilmu yang kita bukan cuma meluangkan waktu, bukan cuma waktu yang kita korbankan, tapi juga harta. Karena ada pengajian yang tempatnya jauh dari tempat tinggal kita. Akhirnya kita harus naik kendaraan, mengeluarkan biaya untuk perjalanan sampai di tempat pengajian. Bahkan ada pengajian yang bukan hanya sampai di situ. Ada yang menggunakan buku, kita beli bukunya. Ada yang menggunakan perangkat-perangkat dan alat-alat tertentu, kita juga beli hanya untuk mewujudkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini semua menunjukkan pada kita bahwa ketika kita memahami thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kewajiban menuntut ilmu ini fardu, wajib bagi setiap muslim, maka ada konsekuensi yang muncul. Dan ini sama pada semua kewajiban-kewajiban syariat. Seperti ketika kita melihat ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, pasti akan ada yang dikorbankan untuk mewujudkan kewajiban ini. Dan bagi orang beriman, ini konsekuensi yang lumrah dan biasa. Artinya bukan sesuatu yang dianggap aneh atau dianggap sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena memang bagi kita kewajiban menuntut ilmu sama juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang ada dalam syariat ini. Nah, tinggal bagaimana kesadaran ini terus kita rawat dan kita jaga setelah kita miliki. Karena kadang-kadang penyakit yang juga bisa muncul adalah ketika kesadaran itu muncul di awal. Seiring berjalannya waktu, kesadaran itu mulai hilang. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Nah, makanya kenapa kita perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekeliling kita, orang-orang dekat kita, agar kita bisa terus berada dalam lingkungan, dalam majelis-majelis, dalam komunitas-komunitas, dalam tempat-tempat yang bisa membantu kita mewujudkan kewajiban ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kewajiban itu ada pada diri kita dan berkaitan dengan kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, maka kadang-kadang kita harus juga melihat hal-hal yang bisa mendukung terwujudnya kewajiban tersebut. Dan ini bisa menjadi sangat penting ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak kondusif. Misalnya,
Kalau kita berada dalam lingkungan yang sulit bisa mewujudkan sholat berjamaah, maka mau tidak mau kita harus cari cara gimana kita bisa tetap sholat berjamaah. Dan kita tidak bisa cukup hanya mengeluh, lingkungan saya susah, lingkungan saya tidak kondusif untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita cari tempat lain yang kondusif, yang membantu kita bisa mewujudkan sholat berjamaah. Kemudian ketika kita melihat ada kewajiban menuntut ilmu, maka yang bisa kita lakukan apa? Kita mencari cara gimana agar kewajiban ini bisa kita wujudkan. Hal-hal yang bisa mendukung, coba kita kumpulkan, kita upayakan itu bisa berada di sekeliling kita. Semua hal yang bisa mengganggu atau menyebabkan kita berhenti dari proses thalabul ilmi, kita jauhi. Bisa wujudnya teman. Karena ada teman-teman yang kalau kita berkumpul dengan mereka, kita sangat terbantu. Yang dibicarakan, yang didiskusikan, sampai bahkan kadang-kadang guyonnya pun hal-hal yang berhubungan dengan thalabul ilmi. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada di Twitter salah seorang syekh, beliau menyebutkan kisah Imam Ibnu Mandur, seorang ulama ahli bahasa yang menyusun kitab atau kamus bahasa Arab paling lengkap, paling tebal, yaitu Lisanul Arab. Beliau sempat meringkas sekian banyak buku, ada buku A, buku B, dan seterusnya. Dan jadi kebiasaan beliau, kalau ketemu sebuah buku, beliau ringkas. Ya, kalau ketemu lagi sebuah buku, beliau ringkas lagi. Nah, sekian banyak buku, sekian banyak kamus bahasa, beliau ringkas, beliau kumpulkan, kemudian jadilah kamus bahasa Arab yang sangat tebal dengan judul Lisanul Arab. Kamus bahasa Arabnya ya tebalnya bukan 10 cm, bukan 15 cm. Ya. Kamus yang begitu besar. Dari mana? Dari proses meringkas. Tapi kemudian ada seorang ulama yang kemudian ketika melihat ada orang yang tinggi, kemudian sambil guyon, beliau mengatakan, kalau Ibnu Mandur lihat antum, lihat Anda mungkin akan diringkas, dibuat jadi pendek. Nah, sampai guyonan pun guyonan yang berhubungan dengan ilmu. Itu kenapa? Karena memang ketika kita berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif, apapun yang dibicarakannya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan yang mendukung ketaatan tersebut. Kalau kita berada dalam lingkungan yang punya perhatian pada sholat, yang dibicarakan apa? Hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Bicara tentang sholat berjamaah, bicara tentang imam sholat, bicara tentang karpet yang digunakan untuk sholat, bicara tentang fasilitas pelaksanaan sholat, bicara tentang semua yang berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan sholat. Dan semakin sering kita berkumpul dengan orang-orang seperti ini, wawasan kita tentang sebuah ibadah, sebuah ketaatan, sebuah perintah menjadi semakin luas. Ramadan yang tidak lama lagi akan kita temui juga akan kita rasakan seperti itu. Kita akan merasakan bahwa akan ada orang-orang yang punya kepedulian tentang puasa Ramadan. Ada yang sejak sekarang, meskipun masih jauh dari bulan Ramadan, sudah membicarakan tentang kegiatan-kegiatan Ramadan. Ada yang sudah membicarakan tentang tempat-tempat kajian-kajian di bulan Ramadan, jenis-jenis kajian di bulan Ramadan, jenis-jenis kegiatan yang menunjang atau aktivitas yang menunjang suasana di bulan Ramadan. Kita membicarakan satu saja dari sekian banyak ketaatan di bulan Ramadan, i'tikaf. Maka kita akan mendapatkan informasi yang begitu banyak pada orang yang punya kepedulian terhadap kewajiban tersebut, terhadap syariat tersebut, terhadap syariat i'tikaf. Misalnya bercerita tentang masjid-masjid yang menyelenggarakan kegiatan i'tikaf di bulan Ramadan. Kita bisa lihat sekarang ini di beberapa tempat, bukan hanya di Indonesia, secara khusus di Jogja juga, tapi sampai di luar negeri, ada tempat-tempat yang sekarang ini di luar Ramadan, belum masuk bulan Ramadan, sudah membuka pendaftaran untuk peserta i'tikaf. Padahal i'tikafnya masih lama, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan awal Ramadan, bukan pertengahan Ramadan. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang seperti ini, yang dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan, pasti akan memberikan pengaruh pada kita. Orang yang biasa melihat sesuatu yang baik, yang biasa mendengar yang baik,
yang biasa membicarakan yang baik pasti mempengaruhi dirinya. Sama juga dengan sebaliknya. Kalau yang dilihat yang jelek, yang didengar yang jelek, yang dibicarakan yang jelek, pasti mempengaruhi dirinya. Maka untuk mewujudkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang bisa membantu kita mewujudkan kewajiban ini. Berhubungan dengan ustadz, dengan ulama, dengan dai, dengan orang-orang yang bisa mewujudkan ini, atau teman-teman. Kita ketahui semua bahwa tidak semua teman-teman kita mendukung aktivitas thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, tetapi ada, dan kita yakin masih ada di sekeliling kita orang-orang yang bisa membantu mewujudkan hal tersebut. Nah, kita berharap cara kita memahami thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim tidak hanya berhenti sampai pada pemahaman bahwa ini wajib, tapi itu menjadi mindset kita, menjadi cara berpikir kita bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan ini sebuah keniscayaan, harus kita lakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan kita juga memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita mengerjakan ketaatan ini. Demikian ulasan yang berkaitan dengan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأقطار.